Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik namanya. Ngan baru kenal masih gak kesal dia aja kan. Ditarik pisan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nubu an tilkum al jannah. Wa rithma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim bi qawlihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin sadasatun man kana fihinna wajada halawatal iman Allahu wa rasuluhu wal jihadu fi sabilillah. Al hadis kama qala sadaqallahul azim sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasy syahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala Allah karuniakan kepada kita di pagi hari ini tanggal 22 atau 21 Zulhijjah 14 atau 20 ya? 20 ya? Bukan 21 Pak? Berarti lebarannya hari Kamis 21 Zulhijjah 1444 Hijriah. Allah takdirkan kita bisa berkumpul di Masjid Al-Jihad, masjid yang kita cintai, yang kita harapkan menjadi poros surga kita. Kita dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, kelapangan waktu, melaksanakan tabligh akbar, kajian di hari Ahad, sehingga pas sekali kalau dilaksanakan di Masjid Al-Jihad, ngaji poe Ahad. Maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini menjelang siang Allah takdirkan saya bersama istri bisa hadir di sini, dan betapapun tadi sempat salah jalan karena setahu saya Permata Cimahi kompleknya itu sebelah kiri yang ada Burma. Tapi tadi Google Map-nya ke Cisangkan Hilir lah, ke Cisangkan. Dari mah paling dia tadi saya berhenti dulu minta di share vlog oleh Tempit yang menjadi mediasi kami. Alhamdulillah beliau memberikan amal solehnya dan baru memberikan share vlognya pada kami, sampailah di masjid ini. Mungkin ini kajian pertama saya di Masjid Al-Jihad, betul ya Pak? Kajian pertama, tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kebersamaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, menjadi satu gambaran yang sangat jelas bagaimana jalan pengorbanan yang terbaik. Tidak ada jalan hidup yang terbaik melainkan jalan hidup yang dilalui Rasulullah SAW. Betul? Dan tidak ada pengorbanan yang terbaik melainkan apa yang dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Namun berkata kurban, kita akan banyak mendapatkan uswah dari tokoh-tokoh sebelum kita, terutama para Nabi dan Rasulullah. Baik Nabi Adam, Nabi Idris, atau Nabi Ibrahim dan keluarganya, bahkan Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Ustaz Didin Rasyidin, laras Pak, punten pilih lepat nyamanannya. Barakallahu sehat selalu Pak Ustaz, dan juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad ya. Sepertinya bisa kita kenali karena bajunya sama ini.
kaos Ajian 2023 tadi menyambut kami. Terima kasih Pak. Pak DKM nggak pakai itu Pak, nggak pakai kaosnya Pak? Oh ada. Oh sengaja untuk menyambut, alhamdulillah. Berarti pulang dari sini saya dapat oleh-oleh kaos ya. Di endorse. Dengan saya hormati yang dimuliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini Pak Haji, MC akhir zaman, betul ya Pak ya? MC akhir zaman, karena Ustadz ini Ustadz akhir zaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya sebetulnya sudah pensiun dari Ustadz akhir zaman. Ternyata risikonya berat jadi Ustadz akhir zaman ya. Walaupun saya berkata jujur berdasarkan Quran Sunnah, tapi kalau ada penguasa yang tersinggung kena saya Bapak Ibu. Jadi saya sudah kapok jadi Ustadz akhir zaman. Pernah 2,5 tahun saya harus berhubungan dengan hukum dan kepolisian. Maka saya sudah berhenti sebetulnya dari Ustadz akhir zaman. Ustadz apa sekarang jadinya Ustadz profesinya? Insya Allah saya istiqomah menjadi Ustadz akhir bulan Bapak Ibu. Sudah tidak ada resikonya ya Ustadz akhir bulan. Perkenalkan nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir di Bandung tahun 76, 25 Februari 1976. Lahir dari seorang ibu asli Sunda, ayah turunan Padang. Jadi Sunda Padang. Ya Sunda Minang. Tapi sedih Bapak Ibu, kakek saya yang asli orang Padang meninggal di saat saya masih usia kelas 3 SD. Jadi saya belum belajar bisa bahasa Padang. Jadi tidak ada yang bisa saya bisa dari Padang kecuali makan nasi Padang saja. Kemudian sedihnya saya kalau saya ke Minang, garis keturunan dari ibu. Sementara ibu saya orang Sunda. Ya di Sunda garis keturunan dari bapak. Lah bapak saya turunan Minang gitu. Jadi aku Pak. Tapi alhamdulillah saya menikah dengan orang Sunda, jadilah saya dapat nasab orang Sunda. Ini istri saya satu-satunya ya. Karena hakikat istri itu satu, ya walaupun istri itu sebetulnya 3 Pak. Kalau satu itu iswan, 2 istu, 3 betul ya Pak? Kalau satu iswan, 2, 3 nah, jadi disebut istri kalau itu ibu tahu. Ispor, oh ispor, Bapak ispor ya. Tapi sebetulnya satu inilah yang terbaik. Ya, karena apa? Satu inilah yang akan membuktikan keadilan kita yang sesungguhnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pengorbanan yang terbaik adalah pengorbanan para nabi dan Rasulullah. Ya. Dan di antara pengorbanan yang terbaik adalah pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua anggota keluarganya berkurban, dan yang dikurbankan bukan harta, bukan kambing, bukan sapi, tapi jiwa raga pun dikorbankan, hidupnya pun dikorbankan. Begitulah kemuliaan yang Allah tunjukkan lewat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Seorang Nabi yang karena pengorbanan yang besarnya kepada Allah. Kenapa beliau berkorban habis-habisan? Untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Karena berkorban adalah tanda cinta kepada Allah. Ya, mustahil ada cinta tanpa berkorban, betul? Yang namanya cinta butuh pengorbanan. Dan cinta yang terbaik adalah cinta karena Allah, dan pengorbanan yang terbaik adalah pengorbanan untuk Allah SWT. Dan ini telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, sehingga Allah abadikan hal ini dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-6. Di dalam Al-Quran surat ke-60 Al-Mumtahanah ayat ke-6 Allah SWT berfirman, ya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Wa man tawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Al-ayat. Sesungguhnya pada mereka itu, mohon maaf lah ayatnya salah ya Bapak Ibu. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap ridho dan rahmat Allah, pahala dari Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, jika kita ingin mendapatkan keselamatan nanti di akhirat, ikuti kisah para nabi dan rasul, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Ibrahim adalah putra dari pasangan Tarikh bin Nahur dan Amilah. Ayahnya bernama Tarikh bin Nahur, namun yang terkenal disebut Azar, karena profesi ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat berhala. Berhala yang terbesar bernama Azar, sehingga dia lebih banyak disebut Azar, walaupun nama akhirnya adalah nama aslinya Tarikh bin Nahur. Nabi Ibrahim
lahir ketika Namrus memberlakukan hukuman mati bagi bayi laki-laki. Jadi pembunuhan bayi laki-laki bukan hanya terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga di zaman Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dilahirkan di hutan, karena ketika mengandung Siti Aminah itu pergi ke hutan. Maka lahirlah Nabi Ibrahim ini di hutan, hidup di alam. Maka banyak bertadabur dengan alam. Disitulah Nabi Ibrahim menemukan Allah pencipta alam semesta. Ya, Nabi Ibrahim punya dua kakak, Nakhur dan juga Haran. Haran, kakak terbesar, punya anak laki-laki yang bernama Lut, yang kemudian diangkat menjadi nabi. Nah, jadi Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim punya dua anak laki-laki dan kedua-duanya menjadi nabi. Nabi Ismail dari Siti Hajar dan juga Nabi Ishak dari Siti Sarah. Perbedaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 14 tahun lebih dulu Nabi Ismail. Ya, karena Nabi Ibrahim tidak punya anak dari Siti Hajar, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim pergi ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar. Nanti kita bahas. Nah, dari Siti Hajar ini kemudian mendapatkan Nabi Ismail. 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir, lahirlah Nabi Ishak dari Siti Sarah. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail sebelum mengazab kaum Sodom dan Gomorrah mampir dulu ke Al-Khalil Hebron. Al-Khalil Hebron adalah rumah terakhir Nabi Ibrahim AS di Palestina. Nanti kita lihat jalan-jalan sedikit ke Al-Khalil Hebron. Nah, disitulah Nabi Ibrahim tinggal. Nah, dari Al-Khalil Allah mengutus Nabi Lut dakwah ke Sodom dan Gomorrah juga di Palestina. Dan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Siti Hajar adalah putri dari raja yang digulingkan di Mesir, di Memphis. Nah, maka karena ayahnya yang seorang raja mati gugur, Siti Hajar putri raja ini diperbudak. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke sana menyelamatkan Siti Hajar. Ya. Dibawa Siti Hajar dari Mesir ke Al-Khalil Hebron, Palestina. Ya, ditikahlah Siti Hajar dan lahirlah Nabi Ismail. Ini adalah silsilah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Ada riwayat yang menyebutkan 3. Ya, setelah menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar, Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang ketiga. Namanya Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Ada seseorang mengirimkan mailing list kepada saya bahwa ternyata nama asli dari Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah adalah Siti Kentura. Siti Kentura. Berarti kalau lihat namanya dari mana Siti Kentura berasal? Kemungkinan dari Jawa, Melayu, Asia. Jadi ada kemungkinan besar kita ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Adapun bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Karena dari semua Nabi dan Rasul hanya 4 yang dari bangsa Arab: Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib dan Nabi Ibrahim. Hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu dan Subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi ada berapa jumlahnya? Ada banyak yang wajib kita ketahui dan kita imani, 25. Tapi sebetulnya Nabi dan Rasul itu banyak. Jumlah Nabi menurut hadis dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, itu ada 124.000 orang Nabi. Ya, Nabi ada 124.000 orang Nabi. Dari 124.000 orang Nabi, ada 315 menjadi Rasul. Ya, 315 saja menjadi Rasul. Sehingga ada istilah Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Dari 124.000 orang Nabi dan Rasul, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Bapak Ibu, kita mulai hitung-hitungan angka nih. Biasanya ibu-ibu numpang jeli nama. Kalau ibu-ibu masuk apik bisa ngitung nantinya. Gajian kurang selembar kanyawan. Terus tuh Bu,
Dari 124.000 nabi dan rasul, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Dan dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 yang dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad. Dan nabimu ini, hai Abu Zar. Nah, berarti nabi dari Bani Israel berapa Bapak Ibu? 124.000 dikurangi 12, berapa? 123.988 nabi dan rasul Bani Israel semua, keturunan dari Nabi Ishaq, keturunan dari Nabi Yakub maksud saya. Ya, Nabi Ibrahim AS menikah dengan Siti Sarah, lama Siti Sarah tidak melahirkan anak. Ya, rambut sudah mulai memutih di tutupanku kerudung, kulit sudah mulai keriput, ya dikencengin lagi pakai Pond's Age Miracle anti aging. Tapi tetap usia tidak bisa dihalangi. Maka keluarlah SIM-L, Pak, surat izin menikah lagi. Dari siapa? Dari Siti Sarah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa keluarganya dari Ur, Irak ke Haran. Ya. Di Haran ayahnya meninggal dunia. Ada yang menyebutkan Siti Sarah itu orang Haran. Jadi menikahnya tidak di Irak tapi menikahnya di Haran. Haran itu perbatasan antara Irak dengan Suriah. Ya, sedikit sekali saya pernah sana, tapi Bapak Ibu cuacanya panas dan Suriah ini cukup bergejolak politiknya, jadi tidak mungkin kita masuk ke Irak dan juga ke Suriah. Saya hanya di perbatasan saja bersama istri dan jamaah Umroh plus Aqsa, Palestina, Mesir, Jordan. Kita kajian di negeri para Nabi dan Rasulullah. Nah, di Haran ini Bapak Ibu penduduknya luar biasa. Perempuannya cantik-cantik, laki-lakinya ganteng-ganteng. Kalau Bapak ke Madinah banyak orang Haran. Antara Iran, Eropa, dan India. Haran. Maka Siti Sarah adalah gadis yang cantik luar biasa. Ya. Namun apa yang terjadi? Siti Sarah sudah tua, belum juga punya anak. Ya. Menikah di sini, ayahnya meninggal di Haran, Tari bin Nahur, di usia 250 tahun, lalu pergilah ke Halab, Aleppo, Suriah. Dari sini baru tinggallah di Kanaan, Palestina. Nah, ini Palestina Bapak Ibu, dan ini Mesir. Ketika Nabi Ibrahim AS bersama Siti Sarah dan Nabi Lut AS tinggal di sini, Allah perintahkan Nabi Lut untuk pergi ke mana? Ke Sodom dan Gomora, dakwah di Sodom dan Gomora. Sebelah sini Sodom dan Gomora, perbatasan dengan Jordan. Ya, ke kaum LGBT, kaum homoseksual. Nah, sementara Nabi Ibrahim dan Siti Sarah Allah perintahkan pergi ke mana? Ke Mesir. Bapak Ibu dan dari Mesir inilah kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyelamatkan Siti Hajar. Nah, Siti Hajar diambil, diselamatkan, dibawalah ke Palestina, tinggallah di Al-Khalil, Hebron. Ya, di mana Al-Khalil Hebron Bapak Ibu? Ini saya perlihatkan. Al-Khalil Hebron adalah salah satu provinsi yang ada di Palestina, yang juga ada dalam pengaruh kekuasaan Israel sampai hari ini Bapak Ibu. Ini perjalanan kami ke Al-Khalil. Perjalanan kami 2017 ya, bersama Abu Tur kan. 2017 ya, 2016 saya tidak sama istri, dengan jamaah Kasurindo. 2017 dengan jamaah Abu Tur. Ini perjalanan bersama jamaah Umroh plus Aqsa dengan Abu Tur Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, inilah suasana kampung Nabi Ibrahim di Palestina, Al-Khalil. Di sinilah pernah terjadi pembantaian kaum muslimin yang sedang sholat tarawih 2018 di Brondong. 64 orang meninggal dunia. Mereka kaya raya, tapi karena mereka diblokade, akhirnya mereka miskin.
maka mereka mengandalkan juga salah satunya pemberian sedekah kita ya kepada mereka. Bapak Ibu, saya melarang kepada jamaah untuk tidak memberikan sedekah apapun kepada mereka, karena CCTV di mana-mana. Sekasihan apapun kita pada mereka, sekuat apapun mereka meminta pada kita, jangan dikasih. Karena Israel akan menangkap kita, Yahudi akan menangkap kita dideportasi, uang yang kita sedekahkan diambil, anak yang menerimanya disiksa. Nah, lebih baik, nah ini suasana pasar di Al-Holil, Hebron. Ini jalan yang kita lewati menuju ke Masjid Nabi Ibrahim. Setelah melewati checkpoint, sampailah kita di Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pintu Masjid Nabi Ibrahim. Inilah toilet. Nah, saya katakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memberikan sedekah di dalam toilet, katakan pada mereka, laisa huna wa laisa al'an, ya, antaziruka fil hamam. Jangan di sini, kita tunggu di kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi kita tanya, kamu siapa namanya? Ya, ayah kamu masih ada? Oh, ayah saya sudah syahid. Ibu kamu masih ada? Ibu saya masih ada. Tapi adik-adik saya kelaparan. Berapa orang adikmu? Kita kasih saya. Kenapa? Karena tidak ada CCTV di toilet. Silakan mau sedekah berapapun di sana. Nah, itu Bapak Ibu dan Bapak. Kadang memang gatal kita pengen sedekah, karena kasihan sama mereka. Tapi terkadang kita lupa ada checkpoint di sana. Nah, checkpoint Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah checkpoint Bapak Ibu. Nah, kita di sini diperiksa. Semua yang kita bawa diperiksa pakai pakai scanner ya. Pakai apa namanya? Ini deteksi logam, detektor. Nah, di sini, nah ini pintu masuknya. Satu-satu. Padahal ini milik umat Islam Palestina, tapi dikuasai Yahudi. Ya, Bapak Ibu. Inilah suasana di depan Masjid Nabi Ibrahim dan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bagian dalam dari Masjid Nabi Ibrahim yang dibangun oleh umat Islam Indonesia. Kalau tidak salah dari Kalimantan Selatan, atau dari, saya lupa lagi, antara Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Seorang Muslim Indonesia, Haji apa saya lupa lagi namanya. Beliau yang membangun masjid ini untuk jemaah Indonesia yang paling banyak berkunjung ke sini, dan juga untuk kaum muslimin yang lain. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin sholat di dalam rumah Nabi Ibrahim, karena ada makam atau kuburan. Ya, ada makam atau kuburan di sana. Sementara sholat di dalam kuburan tidak boleh kan? Maka dibangunlah masjid ini. Ini suasana bagian dalam dari masjid yang ada di makam Nabi Ibrahim. Setelah selesai kita keluar, ini terlihat disinilah tempat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tinggal bersama keluarganya. Ini makam Siti Sarah, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Inilah makam Siti Sarah. Ada juga yang menyebutkan kuburan. Artinya kalau disebut makam, berarti disinilah tempat Siti Sarah tidur, duduk, istirahat, ya. Kemudian juga berdiam diri, petilasannya di sini. Tapi kalau kita lihat tulisannya adalah hadza qabru Sayyidatuna Sarah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi Khalilur Rahman alaihi salam. Ini adalah kuburan Sayyidah Sarah, semoga Allah meridainya, istri dari Nabi Khalilur Rahman alaihi salam, Nabi Ibrahim. Nah, ini makam kuburan Siti Sarah. Artinya di dalamnya kalau disebut kuburan berarti ada jasad, ada jasadnya. Di sebelahnya ada makam Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, ini kita kenalan dulu sebentar tentang Nabi Ibrahim. Baru kita belajar tentang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, jelas. Ya, kubru Sayyidatuna Sarah radhiyallahu anha. Keluar dari sini, kita masuk ke bagian dalam. Ini terdapat dua kuburan. Ada kuburan Nabi Ishak dengan Rifqah binti Batwail, istrinya,
dan Nabi Yakub bersama istrinya pula, Laya atau Lahikoh. Jadi bisa dilihat. Nah, ini di dalamnya ada Nabi Yakub dan istrinya, dan ini Nabi Ishak dan istrinya. Ini kami berkumpul, kita memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana kondisi di bagian dalam. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, di sini kita bisa melihat ada Abwa Ghaurus Syarif, Al-Ghauru Asy-Syarif. Ini adalah gua tempat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bersembunyi dari kejaran Babilonia, karena mereka akan membunuhnya. Kalau Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Sur, kalau Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah bersembunyi di Al-Ghauru Syarif. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu, api yang ada di dalamnya masih menyala. Kita akan melihat apinya. Oke, perhatikan, apinya masih ada kan? Disinilah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bersembunyi. Dan di dalamnya juga ada yang menyebutkan semua jasadnya ada di sana, termasuk keluarganya. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, ini Al-Khalil Hebron. Mohon maaf saya Bapak Ibu, saya bawa ke Al-Khalil Hebron. Nah, Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, kembali ke Nabi Ibrahim AS. Ini silsilah Nabi Ibrahim AS. Dari Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, dan dari Ismail 2600 tahun lahir kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi jarak dari Nabi Ismail ke Rasulullah 2600 tahun. Nah, dari Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak setelah Nabi Ismail berusia 14 tahun. Nabi Ishak lahir setelah lahirnya perintah berkurban kepada Nabi Ibrahim dengan menyembelih Nabi Ismail. Tadi kita bahas Bapak Ibu ya. Waktu kita masih panjang kan? Sampai maghrib. Baik, dari Nabi Ishak menikah dengan Rifqah binti Batwail, orang Padan Aram, melahirkan dua anak laki-laki kembar, Al-Is dan Yakub alaihissalam. Kenapa diberi nama Yakub? Karena mengiringi kembar, ngedorong dari belakang. Jadi Al-Is dulu lahir baru adiknya. Ya. Karena mengiringi maka diberi nama Yakub. Nabi Yakub alaihissalam inilah nabi yang bergelar Israel. Nabi Yakub ini dicibir sama kakaknya. Berkata kepada Nabi Ishak, "Wahai ayahku, aku sudah tidak kuat dibully habis-habisan sama kakak saya. Mentang-mentang kakak saya sudah menikah, bisnisnya sukses, saya dicibir terus. Aku sudah tidak kuat ayah. Tolong mintakan kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu karunia untuk merubah nasib saya." Dirubahlah nasibnya oleh Allah SWT. Caranya gimana? Nabi Ishak berdoa kepada Allah. Nabi Ishak adalah seorang nabi, kalau berdoa pasti dikabulkan. Turun perintah dari Allah, Nabi Yakub harus pergi dari Kanaan ke Padan Aram, dari Palestina ke perbatasan Suriah Irak, untuk menemui pamannya, kakak dari ibunya, Labam bin Batwail. Ibunya Rifqah binti Batwail, kakaknya Labam bin Batwail. Nah, Labam punya dua anak laki-laki, dua anak perempuan, punya dua anak perempuan, Ya'la dan Rahil. Nabi Yakub pergi ke pamannya Padan Aram, ke Padan Aram, yaitu pamannya Labam bin Batwail, itu di malam hari, karena siang hari panas. Perjalanan dilakukan di malam hari, namanya Isra. Dilakukan karena Allah, Eli, jadilah Israeli atau Israel. Jadi Israel itu sebetulnya gelar Nabi Yakub alaihissalam. Ya, keturunan Nabi Yakublah disebut Bani Israel. Ya. Jadi Nabi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi pertama dari Bani Israel adalah Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Yakub dari istri yang kedua, Rahil. Sesampainya di Padan Aram, yang pertama ditemui adalah Rahil. Cinta pertama Nabi Yakub itu Rahil. Ya, cantik. Sampai ke Padan Aram, ke pamannya Labam bin Batwail, disampaikan surat dari Nabi Ishak, istrinya, perintah untuk menikahkan Nabi Yakub dengan Rahel. Kata pamannya Labam bin Batwail,
mamang terima lamaran dari ayahmu. Tapi sebentar ku, ya lah, belum menikah. Tidak boleh adik menikah mendahului kakak yang belum menikah. Jadi wayahna ente kawin heula jeung ya lah. Alasan bisa naik gitu Pak. Saur bapak. Nikah dulu ya lah. Mas kawinnya 8 tahun mengembalakan kambing. Raos pisan atuh nya. Tengah ngangge emas, modalna ngan ngangun domba. Setelah menikah dengan Ya'la, barulah menikah dengan Rahil. Mas kawinnya sama, 8 tahun mengembalakan kambing. Ditambah 4 tahun, jadilah 20 tahun di Padan Aram. Pulang ke Palestina, membawa 2 istri dan 2 kahit. Kahit itu pembantu. Artinya pembantu. 1 kahit untuk Ya'la, namanya Balha. 1 kahit untuk Rahil, namanya Zulfa. Di perjalanan asaraga paguling gisik jeung bukan mahram. Ditikah 2 anak, jadi 4 istrinya. Bayangkan Bapak Ibu, inilah nikmatnya kita berkurban di jalan Allah, mengikuti perintah Allah. Berangkat, jablay, jomblo, pulang 4 istrinya. Jadi kalau ada perintah Allah, laksanakan. Insya Allah kebenangan. Tuh Nabi Yakub kan berangkat ke Palestina tuh karena dicibir. Wah jablay, mana mah jomblo, telaku. Kalah pulang, kalah kakaknya kan, pulang 4 istrinya. Nah, dari 4 istri inilah lahir 12 anak Bani Israel. 12 kabilah Yahudi. Dari Ya'la, istri pertama melahirkan Robin, Syamun, Lawi, Yahuda, Yasakir, dan Jabulon. Dari Lawi melahirkan keturunan Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa dari keturunan Lewi, bangsa Yahudi dinisbatkan kepada Yehuda. Gitu Bapak Ibu. Nah dari Rahil cuma punya 2, Yusuf dan Bunyamin. Dari Balha, kahit Ya'la dapat Jad dan Asir. Dari Zulfa lahir Dan dan Naftali, 12 Bani Israel. Dan Nabi Bani Israel pertama adalah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dan Benyamin masih kecil, sementara yang lain sudah besar, Rahil meninggal dunia. Maka jatuh, padahal Rahil adalah cinta pertama. Maka kasih sayang Nabi Ibrahim tumpah kepada Yusuf dan Benyamin. Terlalu tikaneh. Tapi kakak-kakaknya cemburu, tinggal itu dipikanya ahlawih ti urang. Maka Nabi Yusuf selalu dicelakai karena kakak-kakaknya iri. Sehingga Nabi Yusuf dibuanglah ke sumur. Bapak Ibu, kalau kisahnya kita bahas lebih panjang lagi. Kita tidak membahas itu Bapak Ibu. Yang kita lihat adalah bagaimana pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mulai banyak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu cerita yang menarik tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya pada ibundanya Siti Aminah, "Bunda, setiap hari kita tinggal di hutan ini, saya melihat bagaimana keindahan alamnya. Bayangkan anak masih kecil, masih usia 8-9 tahun, tapi pikirannya sudah tauhid. Bunda, pasti semua ini tercipta karena adanya Tuhan." Nah, sejak kecil sudah berpikir tentang Tuhan. Inilah hanifnya Nabi Ibrahim. "Siapakah Tuhan saya, Bunda?" "Akulah nak, bundalah Tuhan kamu." "Oh, bunda Tuhan saya." "Lalu Tuhan bunda siapa?" Ini salahnya Amilah ketika mengaitkan Tuhan kepada makhluk. Kalau makhluk kan ada silsilahnya kan. Kalau ayah Tuhan bunda adalah ayah, lalu Tuhan ayah siapa? Bingung bundanya Siti Amilah. "Ibrahim, kenapa kau bertanya begitu?" Berpikirlah Siti Amilah, jangan-jangan ini anak yang dijanjikan oleh Allah yang akan menumbangkan Namruz dan kezalimannya. Dan Allah memberikan ilham kepada ayah dan ibunya Nabi Ibrahim kalau akan lahir Nabi Ibrahim yang akan menjadi Nabi dan Rasul yang besar. Ringkas cerita Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Ibrahim membimbing kaumnya hingga akhirnya mereka berhasil menumbangkannya, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ur Irak, Kaldani, pergi ke Haran, lalu ke Palestina, ke Mesir, menyelamatkan Siti Hajar, lalu dibawa lagi ke Palestina. Ketika di Palestina, Hajar melahirkan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, tumpah kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Cemburu Siti Sarah, ningalikeun we kieu Siti Sarah. Abong geus mere budak poho kanu kolot macam.
tah kitu lalaki mah. Nah, cek Siti Sarah teh. Cemburu Siti Sarah. Allah menghargai suasana hati Siti Sarah. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke kota suci Mekah. Ya. Ketika keluar dari Palestina, wah, Ibrahim mau membawa saya pergi dari sini. Begitu sampai di tempat yang indah seperti di permata, hijau gunung ngaplak sawah gitu ya, gunung ketinggali sawah ngaplak sungai. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, ahuna kanangzu, ya, apakah di sini di ahuna, apakah di sini kayak kami tinggal? Kela Ibrahim, obatanya karena kayak keluar di Mesir. Oh bukan di sini, bukan, jauh kan makin lama makin tandus. Mau nanya ke tandus gimana? Sampailah pada tempat yang paling tandus. Pengorbanan Nabi Ibrahim dimulai. Sampailah di wadin ghairi dzizarin inda baitillahil muharram. Inilah Mekah di zaman Nabi Ibrahim. Bu, mau tinggal di sini, Bu? Pak, mau tinggal di sini, Pak? Bu, gratis, Bu. Berapa hektar pun silakan. Tapi kondisinya ya, kering, tandus, tidak ada rumput selembar pun, tidak ada seekor semut pun. Oh, cai sakit-sakit-sakit. Bu mau tinggal di sini, Bu? Nggak mau. Ini Mekah, Bu, gratis. Tuh, jadi dongkap China. Dan padian. Di sinilah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih merah. Berhenti malaikat Jibril. Ibrahim di sini. Di sini Jibril. Iya. Assalamualaikum. Pergilah malaikat Jibril kembali kepada Allah. Secara manusiawi Nabi Ibrahim tidak tega meninggalkan istri dan anaknya, apalagi Nabi Ismail baru beberapa hari dilahirkan. Belum kene. Pengorbanan dimulai. Nabi Ibrahim harus berkorban meninggalkan istri dan anaknya di sini. Secara manusiawi tidak tega. Tapi ini perintah Allah, pasti ada hikmahnya. Nabi Ibrahim tidak bahkan banyak pikir panjang. Karena cintanya kepada Allah, apapun dikorbankan, termasuk diri dan keluarganya. Dibikinkanlah tenda yang indah, nyaman, teduh. Setelah selesai duduk Siti Hajar memberikan ASI kepada anaknya, Nabi Ismail. Sehari tinggal, semalam tinggal di sana, oh aman. Selesai itu baru datang lagi malaikat Jibril. Yuk Ibrahim, kita kembali ke Palestina. Kembali dari mana? Dari Mekah Al-Mukarramah ke Palestina. Kebayang kudu ninggalkan Hajar dan Ismail di sini? Ya, secara logika tidak mungkin. Tidak tega meninggalkan, tapi ini perintah Allah. Sami'na wa ta'ana. Karena Nabi Ibrahim yakin tidak mungkin Allah zalim kepada makhluknya, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya, apalagi yang taat kepadanya dan cinta kepadanya. Maka Nabi Ibrahim berkata pasti ada hikmah yang besar. Maka dikecuplah kening Siti Hajar, diambil Ismail, diraih, dicapluk sambil meneteskan air mata. Siti Hajar curiga. Makin jeung curig gitu. Ayah naon? Dicium Nabi Ismail sambil menangis lama, dicium keningan pipinya. Bawa rek indit dia ninggalkan kami. si Akang rek ka mana? Kata Siti Hajar. Setelah menciumnya lalu pergilah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditarik Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ilana anta zahib? Hal anta zahib ya Ibrahim? Apa kau akan pergi Ibrahim? Wa tasrukuna dan kau akan tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Karena ini perintah Allah. Hanya tetesan air mata yang menjawabnya. Pergi lagi Nabi Ibrahim, ditarik lagi bajunya. Ibrahim ajib sekali. Jawab pertanyaanku Ibrahim. Apa kau akan pergi meninggalkan kami di sini? Tidak bisa menjawab, karena ini perintah Allah. Hanya air mata yang menetes. 3 kalinya baru Siti Sarah bertanya, Allah amaruka bihada, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Itu yang ditunggu-tunggu. Apakah Allah yang perintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Ya. Hada min
amrillah, ini perintah Allah, ajal. Kalau bukan perintah Allah, mana saya mungkin tega meninggalkan kalian di sini. Keluarlah ketakwaan Siti Hajar. Inilah solehahnya Siti Hajar, luar biasa Bapak Ibu. Apa kata Siti Hajar? Idzan la yudhi'anna, kalau begitu hatiku tidak akan sedih, tidak akan galau, tidak akan sempit. Idhab ya Ibrahim if'al ma tumar satajiduna insyaallahu minas sabirin. Silakan pergi wahai Ibrahim suamiku, tunaikan perintah Allah, engkau pasti mendapati kami termasuk orang-orang yang sabar. Walaupun istri orang segala gitu luar biasa banyak, insya Allah ibu-ibu kita, istri kita ini seperti itu. Betul Bu? Betul? Bu? Pengorbanan pertama Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, pengorbanan pertama dibakar hidup-hidup kan? Ternyata aman. Nah itu pengorbanan Nabi Ibrahim, luar biasa. Pengorbanan di jalan Allah demi meraih kemuliaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKM. Ya, pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka sampai di tempat yang tidak terlihat oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan istri dan anakku, keturunanku di lembah yang tidak ada kehidupan sedikitpun. Ghairi dhi zar'in, zar'in itu rumput Bu. Jukut salamar lebar acan, bahasa orang nama gitu. Ya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang Allah sucikan. Kenapa Mekah dinamakan tanah haram? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Yang bisa jawab saya kasih umroh gratis. Kenapa Mekah dinamakan tanah haram? Nah, yang bisa jawab dapat umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Gratis kan? Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, ini tugas pertama dari Allah kepada Nabi Adam setelah berada di muka bumi 100 tahun. Nabi Adam diturunkan dalam keadaan pingsan. Pingsan Nabi Adam, diambil bongkah tanahnya, pingsan ngalayang jatuh di makanin ala fokol ardi. Di mana? Di Nepal, Himalaya. Siti Hawa di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun Jeddah, artinya nenek. Iblis diturunkan di Dastamaisan, Basrah, Irak, dalam bentuk seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api, punya kaki dan tangan, dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Itulah sejarah ular naga ada di muka bumi. Kabayang, hiji nagana iblis, dunia gonjang ganjing. Indonesia salapan nagana, lebih gonjang ganjing lagi. Betul? Ayat salapan naga kan? Tapi sebetulnya ada 10 di Indonesia teh. Ngan naga nu hiji mah soleh, sok nulungan batur, aya di Sumatera Utara. Naga bonar. Naga bonar. Jawab dari Allah, ya Allah, aku turuti perintahmu, aku tinggalkan istri dan keturunan di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Indal baitikal muharram. 100 tahun Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah. Kebayang, pisah 100 tahun Pak, tidak ketemu di muka bumi pertama kali. 100 tahun kemudian turunlah perintah pertama dari Allah pada Nabi Adam, berangkat ke Mekah membangun Masjidil Haram. Tugas pertama Nabi Adam. Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyhada. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah yang aku berkahi di Mekah, yang aku berkahi, di mana Mekah itu lurus dengan arasku. Mekah itu lurus dengan arasku. Ini alasan kenapa Ka'bah ada di Mekah, tidak di Purwakarta. Kenapa Ka'bah harus di Mekah? Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Di Purwakarta kan ayat hiji kepala daerah ceramah rek diinjem tak Ka'bah ka Purwakarta, ngalah orang Sunda teu kudu jauh hajina ke Mekah, cukup ke Purwakarta gratis, teu kudu make biaya. Kata Pak Dedi Mulyadi kan, ini alasannya Pak Dedi, kenapa Ka'bah ada di Mekah? Karena Mekah lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah dan sekitarnya. Maka Mekah suci sesuci aras Allah, disebutnya Al-Haram. Itu alasannya. Dan sholat di Masjidil Haram itu langsung di poros tauhid, nyambung langsung kepada Allah, maka nilainya 100.000 lebih baik. Kesanalah kita ibadah haji, menyempurnakan tauhid kita.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggal cerita kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbana liyuqimus shalah." Iya, kami kau perintahkan tinggal di sini agar mereka mendirikan salat. Jadi orang datang ke Mekah ibadah haji itu untuk salat, langsung menghadap Baitullah. Bapak Ibu, ingin saya membahas tentang Mekah dan salat dan ibadah haji. Menarik sekali. Ini yang membuat saya takjub dengan Islam. Tapi sayang kalau saya bahas waktu kita maghrib baru selesai. Dan ini sudah jam 10 lebih Bapak Ibu. Kita baru sepertiga kajian. Lanjut jamaah. Baik. Fajal afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cenderung berkasih sayang kepada mereka. Artinya, pertemukan mereka dengan orang-orang yang lembut hatinya dan siap mencintai dan menyayangi mereka. Warzuqhum minas samarat, berikanlah mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail. Ringkas cerita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Bapak Ibu, catatan bagi kita, ketika kita siap berkorban untuk Allah, bukan hanya kemuliaan yang pasti kita dapatkan, tapi apapun yang kita butuhkan Allah penuhi. Dan semua permintaan kita akan Allah kabulkan. Catat, jika kita berkorban di jalan Allah, bukan hanya kita dilindungi Allah, tetapi doa dan permintaan kita juga akan Allah kabulkan. Lihat kota Mekah hari ini. Ketika Nabi berkata, warzuqhum minats samarat, berikanlah mereka buah-buahan agar la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Sekarang apapun yang ada di muka bumi ada di kota Mekah. Kajengkol-jengkol putih jeung pedak aya di Mekah. Apapun buah-buahan di dunia ada di Mekah. Silakan, betul? Ada di Mekah. Ya, betul Ustaz, aya putih jeung jengkol aya, maka di Cimahi dan bawa ke Mekah. Tapi ada di Mekah. Betul Bapak Ibu? Luar biasa ya. Allahu Akbar. Ini membuktikan pengorbanan Nabi Ibrahim berbuah hikmah yang luar biasa. Bapak Ibu, ini Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW. Bu, mau tinggal di sini Bu? Sudah mulai ada perumahan, sudah mulai ada komplek, tapi tidak ada listrik, tidak ada gadget, tidak ada televisi. Ibu-ibu mau bisa nonton drama Korea. Mau tinggal di sini Bu? Mau? Masih ada yang ragu. Ini Mekah di zaman kita. Inilah Mekah di zaman kita yang sudah indah luar biasa. Mau tinggal di sini Bapak Ibu? Punya berapa duit? 1 meter 500 juta. Tadi gratis ditawaran nggak mau. Sekarang sudah begini mahal. Punya uang 1 miliar nganjang kuburan hungkul. Ini Mekah hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari 2 hari dilewati, Siti Hajar, Allah menguji pengorbanan Siti Hajar. Nabi Ibrahim sudah teruji, giliran Siti Hajar diuji pengorbanannya. Sehari 2 hari makanan sudah mulai habis, yang tersisa air susu di dada itu pun sudah mulai habis. Nabi Ismail mulai menangis-nangis beraung-raung kelaparan, sampai kering tuh suara Nabi Ismail menjerit ketika kelaparan dan kehausan. Siti Hajar mulai bingung. Mana pertolongan Allah? Mata Rasulullah, mana pertolongan Allah? Naik ke Bukit Sofa. Sugan di Sofa katingali aya kafilah dagang. Ternyata tidak ada. Sementara dilihat Nabi Ismail sudah mulai berhenti. Mesti tidak ada suara goyangan begitu. Seperti sakaratul maut. Ya Allah, mata Nasrullah, mana pertolongan Allah, mana pertolongan Allah. Lari ke Bukit Marwah, dilihat di Bukit Marwah tidak ada kafilah dagang. Nabi Ismail makin sekarat. 7 kali Bapak Ibu naik dari Sofa dan Marwah, tidak didapatkan ada kafilah, ada kehidupan untuk dimintai pertolongan. Maka kedua-duanya berhadapan dengan kematian. Siti Sarah juga sudah lemas. Dadanya sudah mulai sesak, tenggorokan sudah mulai kering. Tapi semua itu tidak dirasakan karena menyaksikan Nabi Ismail sudah sakaratul maut. Diambil Nabi Ismail, jantung dikenakan dengan jantung. Bapak Ibu, kalau anak kita sedang sekarat, angkat, kenakan dengan jantung. Dipeluk habis sambil menangis. Saya ridho ya Allah. Jika semua ini adalah perintahmu ya Rabb, aku rela demi cintaku kepada Engkau ya Allah. Asalkan Engkau ridho kepada kami. Kami ridho ya Allah.
Kami yakin Engkau tidak zalim kepada kami, ya Allah. Kalau boleh hamba memohon, panjangkan usia anakku ini, ya Allah, Ismail. Isal-an ya bunaya, jangan mati sekarang dah. Allah masih memberikan pertolongan. Luar biasa. Inilah tawakalnya Siti Hajar. Sampai pada kepasrahan yang paling puncak, diserahkan kepada Allah. Aku menyerah, ya Allah, apapun yang kau rindukan, silakan. Jiwa ragaku aku korbankan untukmu, silakan, ya Allah. Pengorbanan Siti Hajar, ya. Sampailah Siti Hajar pada sikoh billah, yakin kepada Allah. Setelah tawakal habis, serahkan urusan kita kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin zalim, pasti ada hikmah besar. Dan apa yang terjadi? Betul. Allah sudah menerima pengorbanan Siti Hajar. Siti Hajar sudah betul-betul membuktikan cintanya kepada Allah, berani ditinggalkan di tempat seperti ini. Betapapun harus kelaparan dan kehausan, maka disitulah datang pertolongan Allah. Catat Bapak Ibu, pertolongan Allah akan datang di saat kita sudah kehabisan akal dan solusi. Hanya kepada Allah bergantung. Itulah sikoh billah. Turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun. Mendarat. Siti Hajar melihat malaikat Jibril turun. Mahada, apa ini? Nabi Ismail disimpan. Siti Hajar berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Dengan malaikat Jibril, maaf. Siti Hajar berhadapan dengan malaikat Jibril. Saha maneh, rek naon sia maneh kadi. Masang jurus Siti Hajar. Luar biasa. Tersenyum Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Ya takhafi ya Hajar, assalamualaikum. Innani ana Jibril Rasulullah. Jangan khawatir Hajar, aku Jibril kekasih Allah, utusan Allah. Ji'tu ilaiki linusratika bil iznillah. Aku datang untuk memberikan pertolongan kepadamu atas izin Allah. Mundur Siti Hajar, dihentakkan sayap malaikat Jibril. Puk, 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 3 kali. Goyang retak, kemudian dihentakkan kaki malaikat Jibril, retak sampai ke kaki Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail kemudian di kakinya keluarlah air. Selesai pertolongan Allah. Kan sakitu tah cara nolong Allah. Geus kitu mah balik deui Jibril ka langit. Tapi indahnya cara Allah menolong manusia. Pergi malaikat Jibril kembali pada sisi Allah. Siti Hajar melihat ada air di kaki Nabi Ismail. Digeser Nabi Ismail, air itu digali. Dibikin lubang besar karena air itu terus berkumpul. Berkatalah Siti Hajar, Zami, Zami, Zami. Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Sampai hari ini air ini terus berkumpul tanpa henti. Maka diberi nama air Zam-Zam, air yang berkumpul. Sekali lagi, di saat pengorbanan kita telah tunaikan, dan di saat itu kepasrahan kita sudah hampir selesai, sudah habis, akal sudah mentok, di saat itu pertolongan Allah akan datang. Beginilah cara Allah memuliakan mereka. Andai kata Nabi Ibrahim tidak mau meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sini, tidak akan ada yang namanya kemuliaan ibadah haji lewat mereka. Betul? Andai kata Hajar tidak mau tinggal di sini, tidak akan ada lari-lari Safa dan Marwah. Lihat hari ini, berjuta manusia rindu ingin melakukan apa yang dilakukan Siti Hajar. Najan mahal ongkos nage, najan ditunda gara-gara pandemi. Betul? Jutaan manusia mengikuti apa yang dilakukan Siti Hajar. Begini cara Allah memuliakan orang-orang yang rela berkorban di jalannya. Beginilah cara kita meraih kemuliaan di jalan Allah. Berikan pengorbanan yang terbaik, hasilnya serahkan kepada Allah. Begitu cara kita meraih kemuliaan dengan berkorban, jemaah. Apa yang terjadi? Berjuta-juta manusia rindu ingin datang ke tempat Nabi Ibrahim tinggal dulu, meninggalkan istri dan anaknya. Betul? Itu cita-cita kita tertinggi. Berjuta-juta manusia rindu ingin melakukan apa yang dilakukan Siti Hajar, lari dari Safa ke Marwah. Karena kita paham, begitulah cara kita meraih kemuliaan di sisi Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertolongan mulai tampak. Air terus berkumpul, diminum oleh Siti Hajar. Segarlah dada Siti Hajar. Alhamdulillah. Rabbana awzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin fi ibadikas syakirin. Doa Siti Hajar. Sujud sambil nangis Siti Hajar kepada Allah.
Nabi Ismail mulai bisa minum. Dahaganya luar biasa. Eta minumna sebut. Air susu pun kembali tumbuh lagi. Airnya menguap karena panas kan? Airnya menguap, burung-burung datang memakan uap air. Tanda di sana ada kehidupan. Ada kapilah dagang. Kan cek Siti Sarah, lamun urang jadi Siti Sarah, kela Jibril, piraku cai hungkul. Mana bala-bala jeung gehuna? Ke sakudeung dikirim. OTW. Kumaha OTW-na? Burung-burung terlihat memakan uap air kan? Kafilah dagang, ada burung, berarti di sana ada uap air. Itu kafilah dagang pergi. Kafilah dagang suku Jurhum, di dalamnya ada banyak makanan. Datang makanan itu ke sana. Boleh kami tinggal di sini? Silakan. Subhanallah. Siapa Anda? Anda berdua dengan anak Anda yang baru dilahirkan. Saya Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Ibrahim, Allahu Akbar. Selamat datang Bunda. Boleh izin ikut minum? Silakan. Kalian boleh minum tapi tidak boleh memiliki. Karena Allah berikan ini, kata Jibril, untuk semua umat manusia sampai hari kiamat. Andai kata Hajar tidak membendung air Zam-Zam, tidak akan mengalir, pasti akan mengalir air Zam-Zam kemanapun umatku berada. Jadi lamun tadi bendung takut Siti Hajar air Zam-Zam, ngalir ke Permata Cimahi. Itu kan kata Rasulullah. Andai kata Hajar tidak membendung Zam-Zam, pasti akan mengalir ke tempat di mana umatku berada di muka bumi. Tapi dah dibendung teh ku Siti Hajar. Jadi orang kudu datang ke ditu. Ustad gampang aya nama tinggal ke pasar baru, mulai di pasar baru asli gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah berkah pertolongan. Tinggallah Bani Jurhum di sana. Suku Jurhum tinggal di sana, mulailah tercipta kehidupan manusia, masyarakat Mekah pertama. Beginilah pertolongan Allah datang. Jemaah, apakah Allah zalim sama Nabi Ibrahim? Tidak. Apakah Allah zalim sama Siti Hajar? Tidak. Tapi begitu cara Allah memuliakan orang yang berkorban dimanapun. Jadi kalau datang perintah Allah, sami'na wa ta'na. Jangan pikir resiko. Itu setan menggoda kita. Pastikan Allah pasti memberikan hikmah, karena Allah tidak zalim kepada kita. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami balas kepada orang-orang yang berkorban di jalan kami. Begitu cara Allah memuliakan mereka, berjuta dosa manusia mengikuti. Pergi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Terciptalah ibadah sa'i Safa Marwah yang dulu dilakukan oleh Siti Hajar. Ini Safa, ya, ini air Zam-Zam, ini Marwah. 7 kali Bapak Ibu. Ini bukit Safa, bukit pertama kali naik Siti Hajar, ini bukit Marwah Bapak Ibu. Dan di samping bukit Safa ada air Zam-Zam yang terus berkumpul. Ini molekulnya seperti ini, molekul air Zam-Zam luar biasa. Dulu bisa kita masuk ke bawahnya, tapi sekarang sudah tidak bisa. Bapak Ibu, ini air Zam-Zam, mana di bawah ya makam Nabi Ibrahim. Ini pintu Ka'bah, ini makam Nabi Ibrahim. Nah, ini air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Dalamnya 12,8 meter ya, lebarnya dari sini jaraknya 21 meter. Jadi Bapak Ibu hitung dari pintu Ka'bah Multazam ke arah makam Nabi Ibrahim 21 meter. Nah, di situ air Zam-Zam. Dulu kita boleh masuk ke dalamnya, tapi sekarang tidak bisa, namun disediakan di luar, tinggal menikmati saja. Selesai begitu, Nabi Ibrahim kemudian bermimpi setelah 12 tahun usia Nabi Ismail. Timbullah rasa rindu, budak orang siga nama geus gede. Budaknya sudah mulai pinter. Rindu Nabi Ibrahim ingin berkunjung ke Nabi Ismail. Pergilah dari Kanaan Al-Khalil Hebron tadi ke Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di sana di kota Mekah, tidak langsung bertemu dengan Nabi. Ya, tidak langsung bertemu dengan Nabi Ismail. Di perjalanan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku dan Allah pasti memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami gembirakan dia dengan kelahiran seorang pemuda yang mulia, seorang yang penyantun, Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu syaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Luar biasa.
ujian pengorbanan kembali Allah tuntut untuk Nabi Ibrahim. Cintanya masih adakah untuk Allah? Sampai di Mina, Nabi Ibrahim capek tidur. Belum sampai ke Nabi Ismail. Di Mina mabit Nabi Ibrahim, itu tanggal 8 Zulhijjah. Maka ada sunnah mabit di Mina 8 Zulhijjah di Yaumut Tarwiyah. Kenapa disebut Yaumut Tarwiyah? Mimpi Nabi Ibrahim. Di dalam mimpinya dipencit eta Nabi Ismail. Ya Allah, nah meniki kita mimpi teh. 12 tahun orang tecan panggih jeung budak, rindu ka budak, ter ayeuna mimpi kudu dipencit. Ujian kembali untuk berkorban di jalan Allah. Bapak Ibu, cerita kita nanti sampai kepada kita. Apa yang akan kita korbankan di jalan Allah? Ujian akan kita dapatkan, terutama tahun depan. Saya ingin bertanya, pengorbanan apa yang akan kita lakukan untuk menegakkan tauhid di Indonesia? Kenapa harus Indonesia? Saya bahas sekarang, asal waktunya ditambah. Boleh? Jamaah, lanjut. Kita belajar dulu sama orang yang benar berkorbannya, karena mereka berhasil meraih cinta Allah. Jadi dibahaslah uswahna. Boleh? Lanjut Bapak Ibu ya. Jamaah. Oh jamaah. Kemana itu jembling dia? Baru nama tararunduh ini. Kenapa matanya makin lama makin sipit? Serius. Serius. Nah serius ditunggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rindu bertemu, ingin bertemu Nabi Ismail, aya ujian kudu dipencit. Ya mimpi teh sugan mimpi hungkul. Maka tanggal 8 di Mina Nabi Ibrahim tidak menunaikan perintah Allah. Ya. Besoknya sampai di padang Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Nabi Ibrahim mimpi kembali. Betul-betul mimpi menyembelih Nabi Ismail, dan di sana ditegaskan, ya Ibrahim if'al ma tu'mar inna hadza min amrillah. Ibrahim, lakukan apa yang Allah perintahkan. Ini perintah Allah. Di situ Nabi Ibrahim tahu kalau ternyata itu perintah Allah menyembelih Nabi Ismail. Arafah, ya'rifu annahu min amrillah, ya'rifu Arafah, mengetahui kalau itu perintah Allah. Maka hari itu diberi nama Yaumul Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Maka disanalah kemudian Nabi Ibrahim bergegas bertemu dengan Nabi Ismail. Betul, Nabi Ismail sudah besar 12 tahun. Ya, nah, Masya Allah, geus gede gini mereka dia tak dinaik. Oh, habis itu 12 tahun tepanggih jeung budak atau Bapak Ibu. Kebayang, saya 4 hari saja sudah galau. Kok mau saminggu? Kalau stadium 5 tepanggih jeung anak pamajikan. Apalagi Nabi Ibrahim 12 tahun tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Tapi ujian datang lagi. Karekcan pagi-pagi acan ujian sudah datang. Kurbankan anakmu Ibrahim. In kunta tuhibbuni fadhabih ibnaka Ismail. Hai Ibrahim, kalau memang kau cinta kepadaku, korbankan anakmu, sembelih dia. Baik ya Allah. Samina ata'ana. Dipangkul, dirangkul Nabi Ismail. Sudah tumpah rasa kangen dan rindu kepada Nabi Ismail, diajak ngobrol. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Ismail sudah dewasa, sudah sampai pada usia untuk berpikir dan berusaha bersama Ibrahim, ditanya, nah, ayah bermimpi tadi malam, nak. Mimpi apa ayah? Ayah mimpi menyembelih engkau, nak. Fa'al madza tara, fanzur madza tara. Coba, bagaimana menurut pendapatmu? Kabayang lamun budak orang dikitukeun aya, nak? Ya, sing pasrah jangnya, sing sabar. Naon Pak? Bapak mimpi tadi peuting mencit ujang. Si bapak gelo. Mah tinggal si bapak gelo ujang rek dipencit. Itu dong bawa badi Garut. Kadang ujang rek dipencit, pasti budak ayeuna seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ini Allah uji Nabi Ibrahim. Betulkah cintanya masih untuk Allah? Sembelih, korbankan anakmu Ibrahim. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak kita. Harta yang kita korbankan masih berat.
Katanya pengen mulia di jalan Allah. Ini jalan kemuliaan tadi. Jamaah? Jamaah? Mana itu? Gimana nak? Karena Nabi Ibrahim paham, dia sudah bisa berpikir. Dia ajak, nak, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Menurut kamu bagaimana? Menurutmu bagaimana? Itu pertanyaannya. Sehingga dua jamnya di masjid ke bapak tidak. Apa kata Nabi Ismail? Allahu Akbar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Mana? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Qala Ismail menjawab, ya ayahku kesayanganku, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Betul nak kamu siap? Iya ayah. Judangku lagi nangis lagi Nabi Ismail. Terima kasih ya Allah, engkau telah berikan aku anak yang saleh. Sekali lagi Bapak Ibu, yang baik lahir dari yang baik, tidak mungkin dari yang buruk. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, solehkan dulu diri kita. Karena yang soleh tidak mungkin lahir dari yang toleh, kan? Jemaah, kalau ingin anak kita soleh, baik, itu ideal kita. Solehkan dulu diri kita. Ini pelajaran yang terbaik. Dan inilah cara berkurban yang indah Allah abadikan di dalam Quran. Setelah segitu mandilah mereka semua. Lalu Ismail diberikan pakaian yang sangat indah. Ismail, kamu akan dikorbankan untuk Allah. Nah. Mungkin hidupmu adalah yang terakhir di hari ini. Kamu ingin makan apa yang paling enak? Yuk jajan hula. Ayah cuanki, ayah bakso tahu, ayah cilok, sampai kemana? Dipupuk aja lah Ismail. Selesai begitu, baik gak? Kita berangkat. Kita berkorban. Tanggal 10 Zulhijjah, Yaumul Adha, Yaumun Nahar, hari pengorbanan dimulai. Berangkat mereka. Berjalan, siap nak. Di sana nak, Aqobah. Kita akan melakukan perintah Allah. Baik ayah, ayo kita ke sana. Berjalan. Baru beberapa langkah datang iblis menghalangi mereka. Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Nawan iblis ke dia. Ibrahim, ari ente teh mikir, ente teh hayang boga budak untuk melanjutkan risalah dakwahmu. Sarah tidak punya anak sampai sekarang. Allah berikan anak untukmu Ismail. Ini ujian saja. Minta tangguh saja kepada Allah Ibrahim. Ya, mana akal sehatmu? Masa anakku dipunyi? Ente teh tega engke purih tak dipunci teh. Luar biasa. Cek Ismail, siapa iblis? Ismail bertanya, ayah siapa dia? Iblis nak. Ayah, kita usir saja ayah. Diambil batu untuk kerikil. 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lontar jumratul ula. Pergi iblis. Jalan lagi. Ayo dah. Di wusto. Datang deh tas iblis teh. Ibrahim, aku memang suka berdusta. Tapi sekarang jujur benar Ibrahim. Perintah Allah hanya sekedar ujian bagi kamu. Kamu udah benar cintanya pada Allah, kan kamu sudah banyak berkorban. Udah minta rukhsah dari Allah. Pergi sia kamu iblis. Dilempar lagi 7 kali. Wusto. Sampai di Jamarat Sani muncul lagi iblis. Ya, Ibrahim, udahlah, aku nyerah. Aku tidak bisa menyesatkan dan menggodamu. Gua sekarang tinggalkan Ismail, aku saja yang kau sembelih. Cek iblis dah. Supaya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Tetap dilempar, sehingga ada sunnah setelah ibadah haji. Dalam ibadah haji melontar jumrah ula wusto sani. Iblis pun tidak bisa menghalangi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana pengorbanan mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Sampailah di sana, di altar dibentangkan alas. Nabi Ismail pun diikat dan ditinggalkan. Nah, kita mulai perintah Allah. Nah. Baik ayah, kau sudah siap lah untuk berkorban jiwa dan ragamu untuk Allah? Siap ayah. Ayah, jangan ragu sedikit pun ayah. Jangan biarkan setan mengganggumu ayah, sehingga ayah tidak lagi diikhlas untuk menunaikan. Aku ikhlas ayah. Aku ikhlas mengorbankan jiwa dan ragaku demi cintaku kepada Allah. Maka ayah pun harus ikhlas untuk mengorbankan aku di jalan Allah. Bayangkan,
dialog anak dan ayah yang begitu mulia. Ini Bu cara berkorban Pak yang benar di jalan Allah. Baik, ayah, tolong kencangkan ikatanku agar tanganku tidak bergerak meraih pisau. Baik, dikencangkan. Satu lagi ayah, apa nak? Itu pisau sudah kau tajamkan. Sudah nak, aku tidak mau sakit berlama-lama agar cepat putus nadiku sehingga aku cepat pingsan, cepat mati. Baik nak, kabayang tuh Bapak Ibu. Ini kisah nyata, betul-betul disembelih. Bayangkan, ada orang tua bisa berani mengorbankan anaknya seperti itu. Inilah bukti cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Falamma talalil jabin, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya kemudian dibentangkan, disampaikan pelipisnya seperti itu, diletakkanlah pisau di leher Nabi Ismail. Dipejamkan mata Nabi Ibrahim dan Mesna, pejamkan mata kita sama-sama. Jangan kau buka sekalipun nak. Siap nak? Mari ayah, kita ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali. Terus bertakbir. Yang ketiga kalinya menjelang untuk ditarik itu pisau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Set, ditarik. Cer, darah mengalir. Hangat terasa darah di tangan Nabi Ibrahim dan paha Nabi Ibrahim. Terbayang anak sendiri disembelih. Pengorbanan mana yang lebih besar daripada cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah? Anak sendiri dikorbankan. Terpejam mata Nabi Ibrahim sambil menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nangis Nabi Ibrahim. Dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar, walillahil hamd. Didinya ada, tapi tersadar Nabi Ibrahim larut kepada kecintaannya pada Allah, mengorbankan anaknya sendiri. Padahal itu dipencit oleh Nabi Ismail. Non kambing. Tersadar Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ditahan itu bisa terus mengalir darah. Nabi Ismail menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gede yang menjawab. Dibuka, gede domba. Ditinggali Ismail. Nah, itu satu riwayat. Ada riwayat yang mengatakan belum ditarik, Allah sudah menahannya. Allah sudah menahannya. Ya. Falamma aslama wa tannahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah pasrah menyerahkan diri kepada Allah dan Ibrahim sudah meletakkannya di altar di atas pelipisnya, wa nadaina, dan kami menyuruh kepada Ibrahim, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika nadzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpimu Ibrahim. Sesungguhnya demikianlah cara kami membalas kepada orang-orang mulia, dan beginilah cara kami memuliakan orang-orang yang berkorban di jalan kami. Inna hadza lahuwal balaghul mubin. Ini adalah ujian yang nyata bagi mereka yang cinta di jalan Allah. Fadainahu bidibhin azim, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Kurban yang dulu diberikan Habil diangkat ke langit, kambing. Di saat Nabi Ismail sembelih, diganti, diturunkan kembali tuh kambingnya Habil. Jadi kenapa Habil diangkat kambingnya? Allah berencana untuk menggantikan Nabi Ismail nanti. Itulah kenapa kambingnya Habil yang dikorbankan diangkat ke langit. Giliran Nabi Ismail yang dipencit diganti ku eta kambing. Allahu Akbar. Berjuta-juta manusia sekarang ingin meraih kemuliaan pengorbanan seperti Ismail. Banyak kambing setiap tahun kita korbankan. Tebeak-beak. Kenapa? Bukti. Beginilah cara Allah memuliakan orang yang berkorban di jalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah uswah dan keteladanan yang luar biasa. Andaikan Ismail tidak mau disembelih, tidak akan lahir syariat Islam yang namanya kurban melalui Nabi Ismail. Andaikan Hajar dan Ibrahim tidak mau datang ke Mekah, tidak akan lahir ibadah haji melalui mereka. Tapi sekarang ketakwaan dan kepasrahan mereka, pengorbanan mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah dirindui oleh semua orang yang beriman di muka bumi sampai hari kiamat. Setiap tahun berjuta-juta manusia mengikuti apa yang mereka lakukan. Allahu Akbar.
Bapak Ibu, inilah pelajaran berharga dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.